menulis itu juga menyesuaikan dengan karakter kita. Ini saya hanya mencontohkan skema saja. Ini untuk membangun imajinasi kita ketika Bapak Ibu mau mulai menulis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Karena pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah bagaimana cara memulainya. Bapak Ibu bisa memulai dengan piramida terbalik seperti ini. Dari yang umum dulu, kalau Bapak Ibu misalnya mau bicara tentang corona atau COVID, maka Bapak Ibu kalau piramida terbalik itu bisa membahas dari secara global. Kira-kira mulai dari sejarah perkembangan pertumbuhannya atau penyebarannya bisa. Baru nanti secara global ditarik ke yang khusus. Ke penanganannya sendiri, ke pencegahannya sendiri, ke penyelesaiannya sendiri, ke vaksinasi sendiri dan seterusnya. Itu bisa. Jadi dari yang umum dulu, kemudian ditarik menjadi satu-satu ke hal yang khusus. Itu bisa. Jadi bisa dimulai dari konsep secara umum, secara besar. Atau piramida biasa, dari yang khusus dulu. Dari virusnya dulu misalnya. Dari virusnya, kemudian ditarik, kemudian kenapa bisa penyebarannya begitu cepat, kemudian sampai menyebar ke Indonesia, ke belahan dunia, kemudian ada mutasi dan seterusnya juga bisa. Atau lurus saja, kotak, jadi datar. Dari datar itu bisa bisa yang terjadi yang banyak dibicarakan orang misalnya diambil saja. Misalnya secara nasional ya sudah secara nasional, bahasnya secara nasional, COVID secara nasional misalnya seperti apa perkembangannya, kemudian penyebarannya dan seterusnya. Atau jam pasir dari umum ke khusus kemudian ke umum. Atau yang terakhir seperti berlian dari khusus ke umum ke khusus. Jadi Bapak Ibu, skema penulisan itu sama dengan sistematika penulisan buku. Mulai dari pendahuluan sampai penutup. Itu kita membuat skema. Masing-masing bab kita harus punya skema penjelasan. Misalnya bab 1 pendahuluan kita mau menuliskan dari piramida terbalik. Bab 2 kita menuliskan dari skema piramida biasa dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan biasanya ini melekat di dalam karakter penulisan kita. Jadi melekat di dalam diri kita. Biasanya Bapak Ibu nulisnya dari mana dulu? Itu yang harus Bapak Ibu tuliskan. Tidak usah melihat orang, saya kok pengen nulis dari ini dulu enggak. Tapi bagaimana Bapak Ibu menulis itu bisa terbebas dari intervensi yang lain. Sehingga Bapak Ibu enjoy, menulisnya menikmati, menulisnya betul-betul nyaman, menulisnya merasa ya Bapak Ibu menemukan banyak ide dan gagasan. Karena menulisnya tidak terbebani dengan hal-hal yang lain. Itu skema penulisannya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke intinya nanti ke penulisan referensi, kemudian monograf dan ajar, saya ingin mengubah mindset Bapak Ibu. Yang pertama, jadikan menulis itu sebagai sebuah tantangan kita sebagai seorang dosen. Tidak perlu memikirkan kita mau menulisnya berapa halaman. Tugas kita adalah menulis. Mau 300 halaman, mau 200 halaman, mau 500 halaman itu nanti. Yang pasti tugas kita adalah bagaimana caranya kita menulis setiap hari bisa kita lakukan. Kemudian sediakan waktu 30 menit sampai 2 jam untuk menulis yang saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi menulis itu bisa memanfaatkan waktu yang ada. Yang terakhir adalah membangun komitmen dan motivasi. Ini yang perlu dijaga. Harus stabil setiap hari. Harus stabil sampai tulisan kita selesai, komitmen dan motivasi itu harus stabil. Maka Bapak Ibu harus punya pijakan motivasi tadi di awal. Motivasi idealis atau motivasi pragmatis atau kedua-duanya Bapak Ibu pijaki. Sehingga di dalam menulis Bapak Ibu tidak tersendat-sendat di tengah jalan atau bisa putus di tengah jalan. Tetapi harapannya ketika Bapak Ibu sudah menulis, maka tulisan itu sudah harus tuntas dan selesai. Oleh karena itu di dalam menulis rutin tiap hari itu Bapak Ibu tidak perlu memikirkan ketebalan atau halaman yang ingin Bapak Ibu capai. Karena prinsipnya Bapak Ibu bisa menulis berapa halaman saja selama Bapak Ibu
punya komitmen dan motivasi yang kuat di dalam menulis, terutama menulis rutin setiap hari. Tidak usah tidak usah berpikir misalnya, bisa enggak saya nulis 500 halaman? Bisa enggak saya nulis 1000 halaman? Bisa enggak saya nulis 300 halaman? Prinsipnya pasti bisa. Selama kita mau nulis setiap hari rutin. Mau 500, mau 200 sama saja. Karena cakupan-cakupan buku itu juga sudah sesuai standar penulisannya. Ada yang 200 halaman, ada yang 100 halaman, ada yang 1000 halaman.